Selamat pagi, selamat datang di Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Pada suatu hari ada seorang profesor yang sangat pintar, mungkin sekelas Albert Einstein gitu ya, mengadakan pertandingan kuis dan dia menantang seorang anak muda untuk tebak-tebakan bersama dengan dia. Profesor ini berkata kepada pemuda ini, kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya gitu ya, pertanyaan profesor, maka pemuda ini harus bayar $1. Tapi sebaliknya kalau profesor nggak bisa jawab pertanyaan dari pemuda ini, dia akan bayar $1.000. Berpikir sebentar, pemuda ini akhirnya menyetujui untuk ikut dalam pertandingan kuis ini. Nah, kemudian profesor memulai nih acara tebak-tebakannya. Dia kasih pertanyaannya. Berapa jarak matahari ke bumi? Wah, mendengar jawaban itu pemuda ini geleng-geleng kepala, dia nggak ngerti, dia keluarin $1, dia bayar, dia kasih ke profesornya. Saya nggak tahu gitu ya. Terus dia bilang, oke, sekarang giliran saya yang nanya. Oke, profesor mendengarkan, pemuda ini tanya, naik ke bukit dengan 3 kaki, tapi turun dengan 4 kaki. Apakah saya? Wah, profesor ini kaget. Saya belum pernah ngerti nih ada pertanyaan model kayak begini gitu ya. Dia berpikir keras, dia buka-buka jurnal penelitiannya, nggak ketemu juga. Dia tanya ke teman-temannya yang sesama ilmuwan, pada nggak ngerti juga. 1 jam berlalu, akhirnya profesor ini menyerah. Dan dia bayar $1.000 kepada pemuda ini. Sesaat sebelum pemuda ini pergi gitu ya, profesor ini tanya lagi ke pemuda, sebenarnya apa jawaban dari pertanyaan kamu? Karena ditanya demikian, pemuda itu kemudian keluarin lagi $1 dan dia bayar ke profesornya. Dan dia sambil bilang, saya juga nggak tahu apa jawabannya. Di sini membuktikan bahwa hikmat menjadi lebih unggul daripada sekedar pintar. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai hikmat. Apa itu hikmat? Di dalam Alkitab bahasa aslinya ditulis kaukam. Ditulisnya cakam, tapi dibacanya kaukam. Ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai intelligent, skillful, artful, wise, in mind, in word, dan in act. Ya kan, bahasa Indonesianya cerdas, terampil, berseni, bijaksana dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam tindakan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu hikmat? Jadi gini, semua orang yang hidup di dunia ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah, bukan? Baik itu masalah jodoh, masalah kesehatan mungkin, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau mungkin masalah rumah makan. Loh kok rumah makan? Iya. Mau makan apa aja kalau rame-rame kadang bingung kan nemuin satu katanya itu. Nah, kalau kita punya hikmat, kita bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah itu dengan sangat baik. Contoh, Raja Salomo. Raja Salomo pernah diperhadapkan dengan satu masalah yang pelik gitu ya. Sengketa antara 2 ibu memperebutkan 1 anak. Nah, dua-duanya mengaku bahwa saya ibunya gitu ya, ini anak saya gitu, jadi rebutan. Nah, mengetahui kasus demikian, Raja Salomo dengan hikmat yang dari Tuhan, dia mengusulkan untuk, udah deh, belah saja anak ini jadi 2, setengah buat ibu pertama, setengah buat ibu kedua. Mendengar usulan dari raja ini, ibu yang pertama langsung mohon ampun sama raja gitu ya. Jangan raja, jangan ampun lah. Udah gini aja, anak ini biarin hidup, kasih ke ibu yang sana nggak apa-apa, tapi yang penting anak ini hidup. Nah, sedangkan respon dari ibu yang kedua mendengar usulan dari raja untuk membelah itu, dia bilang, iya benar, belah aja. Bukan untukku dan bukan untukmu. Wah, mengetahui perbedaan respon dari kedua ibu ini, hikmat Tuhan turun atas Salomo sehingga dia bisa membedakan, dia bisa menentukan yang mana ibu yang sesungguhnya. Salomo bisa memecahkan masalah yang sulit dengan hikmat dari Tuhan. Demikian juga dengan kita. Seringkali kita diberhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit, yang bikin kita nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Hikmat adalah jawabannya. Apa jadinya kalau kita nggak punya hikmat?
masalah akan tetap datang pada kita. Masalah satu datang nggak beres, numpuk jadi beban. Masalah berikutnya datang lagi, numpuk lagi jadi beban. Makin lama beban makin banyak, dan kalau kita masih nggak punya hikmat, kita akan bisa tenggelam dalam beban-beban persoalan tanpa pernah bisa menyelesaikannya. Contoh, mungkin kalau ada orang yang nggak punya uang tapi kepengen banget punya iPhone terbaru gitu. Katanya 22 juta ya handphone. Nah, dia jadi terlilit sama yang namanya hutang bank ya kan? Nggak bisa bayar hutang bank, lanjut dia hutang ke pinjol. Nggak bisa bayar hutang pinjol, lanjut ke hutang rentenir. Masih nggak bisa bayar hutang rentenir, makin susah, jual ginjal. Wah, tambah lagi ada masalah kesehatan dan masalah-masalah yang lainnya. Memandang rendah hikmat membuat hidup terasa berat dan semakin berat. Tetapi mendapat hikmat membuat hidup kita semakin ringan dan semakin lebih baik. Mengapa bisa demikian? Sebab dengan hikmat membuat kita dapat berpikir, dapat berkata-kata, dan bertindak dengan tepat. Amsal 16 ayat ke-16 berkata demikian. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Pertanyaannya, dari mana datangnya hikmat? Yakobus 1 ayat ke-5, Alkitab versi mudah dibaca, berkata demikian. Apakah ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat? Mintalah itu kepada Allah. Ia murah hati dan senang memberi kepada setiap orang. Ia akan memberi hikmat kepadamu. As simple as that, segampang itu. Mintalah hikmat itu kepada Sang Sumber Hikmat, yaitu Tuhan kita, dan Ia yang akan memberikannya kepada kita. Sama seperti Raja Salomo yang meminta hikmat dan Tuhan menjawabnya, Tuhan memberikan hikmat, pengertian, bahkan beserta dengan bonus-bonusnya. Berikutnya, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa benar-benar terus hidup di dalam hikmat Tuhan? Amsal ketiga ayat ke-5 sampai yang ke-7 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita hanya bisa hidup dalam hikmat Tuhan ketika kita bertanya dan mengizinkan Tuhan untuk berbicara kembali, mengizinkan Tuhan untuk menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kita sangat sungguh perlu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan, sebagai hikmat dan nasihat yang ajaib buat hidup kita. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Kita perlu untuk mengakui Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari tuntunannya, mempercayai kuasanya, dan hidup di dalam kehendaknya. Saya akan tutup dengan cerita pengalaman. Pada satu waktu, saya dan istri pernah lagi makan di satu rumah makan bersama dengan teman-teman. Singkat cerita, ada orang yang datang kepada kita gitu ya. Orang ini memaksakan kehendaknya pada kami, tetapi karena merasa tidak terpenuhi harapannya, kemudian dia mulai menyerang kami dengan kata-kata verbal. Mereka mulai mempersalahkan kami dengan argumen yang dia buat-buat sendiri dan mempermalukan kita di depan teman-teman. Saya sungguh kesal, malu, dan marah. Meluap bahkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung kepala, rambutnya kan nggak ada. Nah, puji Tuhan di sana hikmat Tuhan mengalir di dalam benak istri saya. Ayat-ayat Alkitab bermunculan. Contohnya Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada lagi ayat berikutnya, Yakobus 1 ayat 19, muncul keluar, hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Serta ayat-ayat firman Tuhan lainnya. Hikmat Tuhan nyata membuat kami berhasil menguasai diri dengan baik dalam menghadapi kejadian itu. Orang lain mungkin bisa punya pandangan kami diam aja, kami kalah, kami lemah atau apa. Tapi justru kami melihat bahwa di saat itu kami menang melawan pertandingan penguasaan diri. Kami tidak terpancing provokasi, kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kami juga tidak membuat persoalan itu menjadi semakin besar, meledak, dan bahkan membawa dampak yang bisa kami sesali di kemudian hari. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu yang memampukan kami bijaksana di dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Jangan pernah sia-siakan hikmat Tuhan, sebab tanpa hikmat berarti kita memilih hidup di dalam kebebalan. Memandang rendah hikmat membuat hidup terasa berat dan semakin berat, tetapi mendapat hikmat membuat hidup kita semakin hari semakin ringan, semakin mudah mengatasi setiap persoalan, dan menjadi lebih baik. Sekian devotion hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini. Firman-Mu Kau telah singkapkan, betapa hebat hikmat-Mu Tuhan memberi jawaban untuk setiap persoalan kami. Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati, memohon hikmat daripada Tuhan turun untuk kepada setiap kami, sehingga kami mampu mengatasi setiap persoalan kehidupan kami. Bahkan kami juga mampu menjadi penolong, menyelesaikan persoalan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus mengakui jalan Tuhan, untuk kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu yang merupakan tuntunan yang ajaib buat hidup kami. Firman-Mu yang menjadi hikmat, menjadi kemenangan, dan menjadi hidup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan doa kami, syukur kami. In Jesus' name we pray. Amen. Sampai jumpa dalam devotion minggu depan. God bless you.